Pernahkah Anda merasa cemas tanpa alasan yang jelas, marah tanpa sebab, atau takut meski tidak ada ancaman nyata? Rasa-rasa ini sering muncul dalam kehidupan kita, meskipun segala sesuatunya tampak baik-baik saja di luar. Mungkin kita merasa gelisah, tetapi tidak bisa menjelaskan mengapa. Ironisnya, manusia sebagai makhluk yang paling kuat di bumi, mampu bertahan dari bencana, kehilangan, dan bahkan kehancuran batin. Namun, ada satu musuh yang sering menjatuhkan kita, pikiran kita sendiri. Pikiran kita seringkali menjadi sumber dari ketidaktenangan dalam hidup. Meskipun dunia luar mengajarkan pentingnya ketenangan, banyak dari kita lupa bagaimana menenangkan badai dalam pikiran kita sendiri. Ada orang yang terlihat kuat dan berhasil di luar, namun di dalam dirinya ada kegelisahan yang terus berkembang. Rasa cemas yang tidak terlihat, rasa marah yang datang tanpa alasan, dan ketakutan yang tidak jelas penyebabnya. Semua itu berasal dari pikiran kita. Namun, Anda tidak perlu merasa terperangkap oleh perasaan ini. Dalam video ini, kita akan membahas cara mengatasi pikiran, perasaan, dan emosi negatif, dengan fokus pada pemahaman diri dan cara menaklukkan emosi yang tidak kita inginkan. Bukan dengan memaksa mereka pergi, tetapi dengan menerima dan mengelolanya secara bijak. Pikiran kita memiliki kekuatan luar biasa. Ia bisa menjadi tempat yang damai atau penjara yang menyiksa. Sebagai manusia, kita sering terjebak dalam pikiran yang berputar tanpa akhir, membuat kita merasa cemas, marah, atau takut tanpa alasan yang jelas. Padahal pikiran tersebut bukanlah kenyataan. Mereka hanya interpretasi dan reaksi terhadap situasi yang kita hadapi. Banyak dari kita menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam ketegangan batin karena tidak mengetahui bagaimana cara mengelola pikiran. Dunia luar mengajarkan kita untuk terlihat tenang, namun jarang mengajarkan bagaimana menenangkan badai dalam pikiran kita. Kita sering merasa hampa meskipun secara fisik tidak ada yang salah. Kita merasa marah meskipun tidak ada yang benar-benar menyakiti kita. Dan kita cemas meskipun segala sesuatunya tampak baik-baik saja. Ironisnya, meskipun kita memiliki potensi untuk menjadi kuat dalam menghadapi segala tantangan hidup, banyak dari kita yang akhirnya menjadi budak dari pikiran-pikiran negatif ini. Kita merasa terjebak dalam penjara pikiran yang terus-menerus mengalirkan narasi-narasi negatif. Pikiran kita seringkali mengatur bagaimana kita merasakan hidup ini. Namun, penting untuk kita ingat bahwa kita bisa mengubahnya. Pikiran bisa menjadi sahabat jika kita tahu bagaimana mengarahkannya dengan bijak. Stoicisme adalah filosofi kuno yang sering disalahpahami sebagai ajaran untuk menjadi kebal terhadap perasaan. Padahal, Stoicisme mengajarkan kita untuk mengelola reaksi kita terhadap dunia luar, terutama ketika menghadapi ketidakpastian, luka, atau bahkan rasa hampa yang terkadang datang dalam hidup. Stoicisme bukan tentang menekan emosi atau berusaha untuk tidak merasakannya, melainkan tentang memilih bagaimana kita bereaksi terhadap emosi tersebut. Menurut filosofi ini, marah, takut, atau cemas bukanlah musuh yang harus kita hindari, melainkan sinyal yang memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam cara kita memandang dunia. Alih-alih membiarkan perasaan-perasaan tersebut mengendalikan kita, Stoicisme mengajarkan untuk memisahkan diri dari perasaan tersebut dan melihatnya dari sudut pandang yang lebih rasional. Salah satu ajaran penting Stoicisme adalah memahami bahwa kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita, tetapi kita memiliki kendali penuh atas bagaimana kita meresponsnya. Dengan membangun ketenangan internal, kita dapat tetap kuat dalam menghadapi tantangan hidup. Stoicisme mengajak kita untuk berdamai dengan perasaan dan pikiran kita, sehingga kita dapat hidup dengan lebih tenang dan tidak terguncang oleh situasi luar yang tidak pasti. Pikiran kita memiliki kekuatan yang luar biasa untuk membentuk bagaimana kita merasakan hidup ini. Meskipun dunia sering mengajarkan kita bahwa kebahagiaan datang dari luar dari pencapaian, harta, atau pengakuan kenyataannya, kebahagiaan sejati justru datang dari dalam diri kita. Pikiran yang sama yang membuat kita cemas, marah, atau sedih juga bisa menjadi sumber kebahagiaan jika kita tahu cara mengelolanya dengan bijak. Seringkali kita terjebak dalam pemikiran yang berfokus pada kesalahan masa lalu atau ketakutan akan masa depan, padahal realita itu hanya ada dalam pikiran kita. Apa yang kita alami dalam hidup sebenarnya bukan sepenuhnya disebabkan oleh situasi yang terjadi, tetapi lebih kepada bagaimana kita menafsirkannya. Dua orang bisa mengalami peristiwa yang sama, namun bisa merasakannya dengan cara yang sangat berbeda. Satu
merasa hancur, sementara yang lain melihatnya sebagai kesempatan untuk tumbuh. Salah satu konsep penting dalam psikologi positif adalah well-being, yang menyatakan bahwa kebahagiaan datang dari kehidupan yang bermakna, bukan dari sensasi menyenangkan sementara. Stoicisme juga mengajarkan hal yang sama. Kebahagiaan datang dari cara kita memandang dunia, bukan dari dunia itu sendiri. Dengan mengubah cara kita memaknai peristiwa, kita dapat mengubah efeknya, mengubah rasa cemas menjadi kedamaian, marah menjadi pemahaman, dan ketakutan menjadi keberanian. Emosi seringkali dianggap sebagai musuh yang harus dihindari atau ditekan. Namun, dalam pandangan stoicisme, emosi seperti marah, takut, atau cemas bukanlah sesuatu yang perlu dilawan. Sebaliknya, mereka adalah sinyal yang menunjukkan adanya ketegangan dalam cara kita memandang dunia. Emosi muncul karena cara kita menafsirkan peristiwa, bukan karena peristiwa itu sendiri. Dengan memahami hal ini, kita bisa mulai melihat emosi sebagai teman yang memberi petunjuk, bukan musuh yang harus dihindari. Misalnya, rasa takut seringkali muncul bukan karena ancaman nyata, tetapi karena bayangan tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan. Begitu juga dengan marah, kita jarang marah karena kejadian itu sendiri, melainkan karena makna tertentu yang kita sematkan pada kejadian tersebut. Dengan mengubah cara kita memberi makna pada kejadian tersebut, kita dapat mengubah perasaan kita. Stoicisme mengajarkan untuk memisahkan diri dari emosi dan melihatnya dengan jernih, tanpa terjebak dalam reaksi otomatis. Mengubah perspektif ini membutuhkan latihan dan kesadaran. Setiap kali kita merasa marah, cemas, atau takut, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini fakta? Atau hanya interpretasi pikiranku? Dengan melatih diri untuk memproses emosi secara objektif, kita bisa mengurangi dampaknya dan menciptakan kedamaian dalam pikiran kita. Menghadapi dan mengelola emosi adalah keterampilan penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika kita dihadapkan pada situasi yang menantang atau penuh tekanan. Emosi bukanlah musuh yang harus kita hindari, tetapi bagian dari pengalaman manusia yang memberi kita informasi berharga. Dalam filosofi stoicisme, kita diajarkan untuk tidak terjebak dalam reaksi emosional, tetapi untuk menghadapinya dengan kesadaran dan kebijaksanaan. Emosi seperti marah, cemas, atau sedih sering muncul sebagai respons terhadap kejadian-kejadian dalam hidup. Namun kita seringkali memberikan makna tertentu pada peristiwa tersebut yang memperburuk perasaan kita. Misalnya, rasa cemas bisa muncul ketika kita membayangkan kemungkinan buruk yang belum terjadi, atau rasa marah muncul karena kita merasa tidak dihargai. Dalam situasi seperti ini, penting untuk memberi ruang bagi perasaan kita tanpa membiarkannya mengendalikan kita. Salah satu cara untuk mengelola emosi adalah dengan memberi nama pada perasaan yang muncul. Neuroscience menunjukkan bahwa saat kita memberi label pada emosi, kita membantu otak memprosesnya dengan lebih baik, sehingga kita tidak terjebak dalam siklus reaksi otomatis. Misalnya, saat kita merasa marah, kita bisa mengatakan dalam hati, "Saya sedang marah," tanpa menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Dengan cara ini, kita mulai menerima emosi sebagai bagian dari diri kita, tanpa terlarut dalam pengaruh negatifnya. Salah satu tantangan terbesar dalam mengelola emosi adalah kecenderungan kita untuk membiarkan pikiran kita berlari liar. Mensipt, skenario terburuk yang seringkali tidak berdasar. Kita seringkali membayangkan hal-hal buruk yang bisa terjadi, seperti kegagalan atau penolakan, meskipun kenyataan belum tentu demikian. Fenomena ini dikenal dengan istilah catastrophizing, yaitu kebiasaan membesar-besarkan kemungkinan terburuk. Ini bisa memicu rasa cemas yang berlebihan dan mengganggu ketenangan kita. Stoicisme mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam imajinasi liar yang seringkali tidak realistis. Pikiran-pikiran tersebut hanya muncul karena otak kita cenderung lebih waspada terhadap ancaman, berfungsi untuk melindungi kita. Namun, dalam kehidupan modern, kecenderungan ini seringkali menyebabkan kita merasa cemas tanpa alasan yang jelas. Hal ini diperburuk dengan kecenderungan otak untuk memperbesar ancaman yang belum tentu nyata. Untuk menghindari imajinasi liar, penting untuk menyadari bahwa pikiran bukanlah kenyataan. Setiap kali muncul gambaran buruk, kita bisa berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini benar-benar akan terjadi? Atau apa bukti yang mendukung ketakutan ini? Dengan melatih diri untuk memisahkan antara peristiwa nyata dan interpretasi kita terhadap peristiwa tersebut, kita bisa mengurangi kecemasan yang muncul tanpa dasar
dan menciptakan ketenangan batin. Menguasai pikiran dan emosi adalah kunci untuk hidup yang lebih tenang dan damai. Banyak orang merasa terjebak dalam aliran pikiran otomatis yang terus-menerus mengalir tanpa kendali. Seringkali membawa kita ke dalam kecemasan, ketakutan, dan marah. Padahal kita memiliki kemampuan untuk mengarahkan pikiran kita dan memilih bagaimana kita bereaksi terhadap perasaan tersebut. Stoicisme mengajarkan kita bahwa meskipun kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Salah satu cara untuk menguasai pikiran adalah dengan melatih kesadaran atau mindfulness. Dengan memperhatikan pikiran dan perasaan kita tanpa menilai atau terlarut dalam reaksi otomatis, kita dapat mulai memisahkan diri dari emosi yang datang. Misalnya, saat kita merasa marah atau cemas, kita bisa berhenti sejenak, menarik napas dalam dan menilai apakah pikiran kita mencerminkan kenyataan atau hanya reaksi terhadap ketakutan atau kesalahan penafsiran. Stoicisme juga mengajarkan kita untuk memperhatikan penilaian kita terhadap peristiwa-peristiwa. Yang Epictetus, seorang filsuf Stoik, menyatakan bahwa bukan hal-hal yang membuat kita terganggu, tetapi penilaian kita terhadap hal-hal tersebut. Dengan melatih diri untuk mengubah cara kita menilai peristiwa, kita dapat mengubah cara kita merasakan dan merespons emosi, menjadikan pikiran kita lebih terarah dan lebih damai. Seringkali, kita terbiasa menanggapi emosi dengan cara yang langsung menghakimi atau menekan perasaan tersebut. Misalnya, kita mungkin merasa marah, tetapi malah berkata pada diri sendiri, "Ini tidak seharusnya terjadi," atau "Aku tidak boleh merasa ini." Ini justru memperburuk keadaan, karena kita menolak dan mengabaikan perasaan yang sebenarnya hanya ingin memberitahu kita sesuatu. Stoicisme mengajarkan kita untuk tidak menghindar dari perasaan tersebut, tetapi untuk memberi ruang dan memahami mereka dengan lebih jujur. Salah satu cara yang efektif untuk mengelola emosi adalah dengan memberi label yang lebih realistis pada perasaan kita. Misalnya, saat kita merasa marah, kita bisa berkata pada diri sendiri, "Saya sedang merasa marah," alih-alih menilai diri kita sebagai orang yang marah. Dengan memberi label yang lebih netral, kita memberi ruang untuk melihat emosi sebagai sesuatu yang terpisah dari identitas kita, bukan sebagai bagian dari siapa kita. Ini memberi kita kendali lebih besar terhadap perasaan kita dan mengurangi dampak emosionalnya. Penelitian dalam neuroscience menunjukkan bahwa memberi nama pada emosi dapat membantu otak kita memproses perasaan tersebut dengan lebih efektif. Ketika kita memberi label pada emosi, kita juga melatih diri untuk memahami perasaan kita tanpa membiarkannya menguasai diri kita. Membuka jalan untuk pemulihan dan ketenangan batin. Mengubah pola pikir yang telah tertanam selama bertahun-tahun bukanlah hal yang mudah, tetapi hal itu sangat mungkin dilakukan dengan latihan yang konsisten. Pikiran kita terbentuk melalui kebiasaan, dan kebiasaan ini dapat mengarah pada pola pikir yang tidak sehat, seperti kecemasan, ketakutan, atau perasaan negatif lainnya. Stoicisme mengajarkan bahwa untuk mencapai kedamaian batin, kita harus melatih diri kita untuk berpikir secara lebih rasional dan tidak terjebak dalam emosi yang menguasai kita. Ini adalah proses yang membutuhkan kesadaran dan komitmen untuk berubah. Salah satu cara efektif untuk mengubah pola pikir adalah dengan melakukan latihan mindfulness setiap hari. Ini bisa dimulai dengan meluangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk duduk diam, menarik napas dalam-dalam, dan menyadari apa yang sedang kita pikirkan. Dengan memperhatikan pikiran kita bisa mulai mengenali pola-pola yang tidak produktif dan menggantinya dengan pikiran yang lebih positif dan sehat. Selain itu, refleksi diri juga sangat penting. Setiap malam, sebelum tidur, cobalah merenung sejenak tentang apa yang telah terjadi sepanjang hari. Apa yang bisa diperbaiki, apa yang telah berjalan dengan baik. Latihan ini membantu kita untuk menyadari kebiasaan berpikir kita dan memberi ruang untuk perubahan yang lebih baik. Membawa kita lebih dekat pada kehidupan yang lebih tenang dan terarah. Keterikatan pada pikiran kita seringkali menjadi sumber penderitaan yang tidak perlu. Kita cenderung mengidentifikasi diri dengan pikiran yang muncul, seolah-olah itu adalah kebenaran mutlak. Ketika kita berpikir, "Saya tidak cukup baik" atau "Saya selalu gagal," kita mulai percaya bahwa pikiran tersebut adalah siapa kita sebenarnya. Ini adalah contoh dari cognitive fusion, di mana kita tidak bisa membedakan antara pikiran dan realitas. Pikiran kita kemudian membentuk identitas kita dan membatasi potensi kita untuk berkembang. Stoicisme mengajarkan kita untuk melepaskan keterikatan pada pikiran tersebut. Pikiran bukanlah diri kita,
melainkan hanya proses yang terjadi di dalam pikiran kita. Epictetus, seorang filsuf Stoik, mengingatkan kita bahwa bukan peristiwa yang melukai kita, tetapi penilaian kita terhadap peristiwa tersebut. Dalam hal ini, kita diajarkan untuk memisahkan diri dari narasi mental yang kita ciptakan dan tidak membiarkannya mengendalikan hidup kita. Untuk melepaskan keterikatan ini, kita bisa mulai dengan menyadari bahwa pikiran adalah fenomena sementara, bukan bagian dari identitas kita. Ketika kita merasa terjebak dalam perasaan negatif, kita bisa memberi jarak pada pikiran tersebut dengan mengatakan, "Saya sedang memikirkan ini, tetapi itu bukan siapa saya." Dengan latihan ini, kita mulai menciptakan ruang untuk kedamaian batin dan kebebasan dari pengaruh pikiran yang membatasi dalam perjalanan hidup. Kita seringkali merasa terjebak oleh pikiran dan emosi negatif yang datang tanpa diundang. Rasa cemas, marah, atau takut bisa menguasai kita. Tetapi melalui filosofi stoicisme, kita diajarkan untuk tidak terjebak dalam perasaan tersebut. Stoicisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita. Tetapi, kita selalu memiliki kontrol atas bagaimana kita meresponsnya. Pikiran kita bisa menjadi sumber kebahagiaan atau penderitaan, tergantung bagaimana kita memandang dan menafsirkannya. Mengubah hubungan kita dengan pikiran dan emosi bukanlah proses yang instan, melainkan perjalanan yang membutuhkan latihan dan konsistensi. Dengan memberikan label yang jujur pada emosi, melepaskan keterikatan pada pikiran yang tidak produktif, dan melatih diri untuk melihat setiap perasaan sebagai sinyal, kita bisa mulai mengubah cara kita merespons peristiwa dalam hidup. Melalui latihan mindfulness, refleksi diri, dan kesadaran, kita bisa membangun pola pikir yang lebih sehat, yang tidak lagi dibelenggu oleh narasi negatif yang seringkali kita ciptakan sendiri. Hidup bukanlah tentang menghindari semua emosi negatif, tetapi tentang bagaimana kita memilih untuk menghadapinya. Ketika kita mulai menyadari bahwa kita bukanlah pikiran kita, tetapi kesadaran yang mengamatinya, kita dapat menemukan kedamaian batin dan kebebasan yang sejati.